Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Agus Yunial, dimana pada kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah aljabar linear dan matrik untuk pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas operasi pada matrik, dimana pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu matrik dan juga jenis-jenis matrik itu ada apa saja. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, nantinya mahasiswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai operasi-operasi pada matriks. Ya, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, kita harus review sedikit untuk pertemuan kemarin, yaitu apa itu yang dimaksud oleh matrik. Nah, matrik sendiri kemarin kita sudah bahas bersama. Itu adalah sekumpulan bilangan-bilangan yang memiliki atau yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, untuk jenis-jenis matrik itu ada apa saja? Kemarin kita sudah membahas untuk jenis-jenis matrik itu sendiri, dimana kalau bentuknya seperti ini itu disebut matrik baris, kan? Kemudian yang bentuknya seperti ini, dimana dia memiliki baris dan jumlah kolom yang sama, itu disebut matrik persegi. Nah, kalau bentuknya seperti ini itu disebut matrik kolom, ya. Dan yang untuk matrik kedua ini dinamakan juga matrik segitiga, ya. Kenapa? Nah, karena angka-angka di atas diagonalnya itu bernilai selain 0 dan di bawah diagonalnya itu bernilai 0. Itu disebut matrik segitiga atas. Nah, kalau kebalikannya itu matriks segitiga bawah, artinya di bawah diagonalnya itu bernilai selain 0 dan di atas diagonalnya itu bernilai 0, ya. Nah, kita langsung saja untuk ke pokok pembahasan pada pertemuan kelima ini, dimana kita akan mempelajari 3 buah operasi dalam matrik, ya. Untuk yang pertama itu ada operasi transpos, dan yang kedua ada penjumlahan, dan yang terakhir ada operasi pengurangan. Nah, seperti apa operasi-operasi tersebut kita akan pelajari satu persatu pada pertemuan kelima ini. Nah, untuk transpos matrik sendiri itu adalah salah satu operasi yang menukarkan antara elemen baris pada suatu matrik menjadi kolom pada matrik transposnya. Dan begitu juga sebaliknya, yang tadinya berupa elemen kolom itu akan berubah menjadi elemen baris dari matrik transposnya. Misal suatu matrik A itu berukuran M kali N, dimana ukuran dari matrik ini kita sudah sama-sama tahu kemarin, itu disebut juga ordomatrik, ya, dimana M ini melambangkan jumlah daripada baris matrik tersebut dan N ini adalah jumlah dari kolom. Nah, jika ada suatu matrik berukuran 3 kali 2, berarti ordomatrik tersebut 3 kali 2. 3 ini artinya baris dan 2 ini artinya kolom. Berarti matrik tersebut memiliki 3 baris dan 2 kolom, ya. Nah, jika matrik tersebut berukuran M kali N, maka untuk transpos dari matrik A itu dinotasikan dengan A pangkat T atau dibaca juga A transpos, dimana untuk ukuran A transpos ini matriknya menjadi N kali M, dimana baris pada matrik A akan menjadi ukuran kolom pada matrik transposnya. Begitupun sebaliknya, N atau kolom daripada matrik A akan menjadi baris pada matrik A transpos. Nah, mungkin kalau di sini bingung, ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, contoh yang pertama, tentukan matrik transpos dari matrik A yang berkotakan bilangan-bilangan 1, 2, 3, dan 4. Dimana kita tahu matrik A ini berordo 2 kali 2 atau matrik persegi, yaitu memiliki 2 baris, ini baris 1, ini baris 2, dan memiliki 2 kolom. Kolom ke-1 yang ini, dan yang ini kolom kedua.
Nah, jika matrik persegi ditransposkan itu akan menjadi matrik persegi juga, ukurannya akan sama. Kenapa? Karena jumlah baris dan kolomnya sama, ya. Jadi untuk matrik A transposnya sudah bisa ditebak bahwa matrik A transposnya akan berukuran 2 kali 2 juga. Lalu berapakah elemen-elemennya yang di dalamnya? Apakah akan sama? Nah, kita lihat. Nah, untuk elemennya sendiri itu akan berbeda dengan matrik A-nya, walaupun ukuran baris dan kolomnya itu jumlahnya sama, ya. Pada matrik A transpos ini juga ordonya 2 kali 2, tapi isinya akan berbeda dengan matrik asalnya. Oke, kita lihat pada matrik A ini. Pada matrik A ini 2 merupakan elemen dari matrik A pada baris ke 1 kolom kedua. Oke, 2 ini baris ke 1 kolom kedua pada matrik A. Nah, pada matrik A transpos 2 ini akan menjadi kolom ke 1 baris ke 2, maka akan ditempatkan di sini. Ini kolom ke 1 baris ke 2 gitu. Atau untuk cara cepatnya adalah, nah, pada baris pertama dari matrik A akan dirubah semuanya menjadi kolom pertama. Oke, yang tadinya ini baris pertama berubah menjadi kolom pertama pada matrik A transpos. Kemudian baris kedua akan menjadi kolom kedua pada matrik transposnya. Bagaimana? Ada yang masih bingung? Oke, saya ulangi. Oke, pada matrik A jika ditransposkan itu ordonya nanti akan berbalik. Yang tadinya M kali N akan berubah menjadi N kali M pada matrik transposnya. Itu dari segi ukuran. Sedangkan untuk isinya sendiri yang tadi baris pertama pada matrik asalnya gitu akan menjadi kolom pertama atau kolom ke 1 pada matrik transposnya. Kemudian baris kedua akan menjadi kolom kedua, itu ya. Atau kita lihat dari kolomnya, ya. Kolom pertama pada matrik A, ini kolom pertama akan menjadi baris pertama pada matrik transposnya. Begitupun kolom kedua akan menjadi baris kedua pada matrik transposnya. Oke. Nah, karena ini ukurannya matrik persegi, mungkin agak sedikit bingung ya. Kita lihat kalau matrik tersebut berbeda jumlah baris dan kolomnya seperti matrik B ini. Dimana kita disuruh menentukan untuk mencari transpos daripada matrik B. Nah, matrik B ini ukurannya adalah 3 kali 2. Artinya dia memiliki 3 baris. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan yang ini baris ketiga. Dan juga memiliki 2 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, ya. Nah, jika matrik B ini kita akan transposkan yang tadinya ukurannya ordonya 3 kali 2, maka B transposnya itu ukurannya adalah 2 kali 3. Betul ya, 2 kali 3. Dimana penulisannya sendiri B transpos sama dengan, kita lihat karena dia memiliki 2 baris dan 3 kolom, maka matrik tersebut memiliki 2 baris dan 3 kolom. Baris 1, baris 2, kemudian kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, angkanya, angka-angkanya atau elemen-elemen matriknya seperti apa penulisannya? Nah, jika penulisan ataupun ordo dari matrik transpos ini sudah paham, sudah dimengerti, maka kita tinggal menentukan elemennya. Oke.
Nah, caranya adalah mau barisnya menjadi kolom atau mau kolomnya menjadi baris itu terserah kalian masing-masing gitu ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan baris pertama pada matrik B itu nantinya akan menjadi kolom pertama pada matrik B transpose. Kalau di sini angkanya ada 1, 4 berbentuk baris, maka pada B transposnya menjadi 1, 4 berupa kolom. Begitupun dengan baris kedua, yaitu beranggotakan 2 dan 5 elemennya. Maka pada kolom kedua kita tuliskan 2 dan 5. Kemudian baris ketiga, anggotanya elemennya 3 dan 6. Kita tuliskan menjadi kolom ketiga pada matrik B transpose, yaitu 3 dan 6. Ada yang terlewat untuk angkanya? Oke, sudah semua. Jadi untuk B transposnya itu akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang berordo 2 kali 3. Oke. Nah, kita lihat pada matrik B ini angka 6 ini ya, angka 6. Nah, angka 6 ini itu merupakan baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua. Oke, si angka 6 ini. Maka pada matrik B transposnya yang tadinya baris akan menjadi kolom, berarti akan menjadi kolom ketiga dan baris kedua. Di mana? Nah, ini dia. Ini adalah kolom ketiga, baris kedua untuk per masing-masing elemennya itu ya. Oke, bisa dipahami untuk transpose dari matrik. Dan untuk sifat-sifat transpose matrik sendiri berlaku 4 hal seperti ini. Dimana untuk penjumlahan matrik ya, A ditambah B kemudian ditransposkan itu sama saja hasilnya nanti masing-masing matriknya ditransposkan, A transpose dan B transpose baru ditambahkan dengan baru dijumlahkan kedua matrik transpose tersebut, hasilnya akan sama yang kanan dan ruas kiri. Kemudian apabila matrik tersebut ditransposkan kemudian ditransposkan ulang lagi jadi double transpose atau transpose ganda, maka hasilnya berupa matrik asalnya atau matrik awalnya ya. Nah, jika matrik tersebut suatu matrik transpose dikalikan dengan nilai skalar atau lambda kita simbolkan, itu sama saja dengan lambda dikalikan matrik tersebut atau skalar dikalikan dengan matrik terlebih dahulu baru kemudian ditransposkan. Itu hasilnya sama yang kanan dengan yang kiri. Oke. Kemudian untuk perkalian matrik, nah A dikali B nanti akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya untuk perkalian matrik ya. Kita hanya mengenal sifat-sifat transpose terlebih dahulu, dimana A kali B kemudian ditransposkan itu sama saja dengan B transpose dikali dengan A transpose. Oke, ini 4 sifat daripada operasi transpose matriks ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut ke operasi yang kedua. Nah, operasi penjumlahan matriks. Mungkin ini sudah sering dilakukan atau sering dicoba pada operasi pada vektor ya, dimana penjumlahan matrik itu sendiri memiliki syarat. Nah, jadi tidak semua matrik bisa dijumlahkan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah memiliki jumlah baris dan kolom yang sama gitu. Jadi kalau baris dan kolomnya berbeda itu tidak bisa dijumlahkan. Contoh, matrik A misalkan anggotanya adalah A, B, C, D, kemudian matrik B, P, Q, R, S. Dijumlahkan itu bisa karena jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Pada matrik A katakanlah ini barisnya 2, kolomnya 2.
Pada matrik B itu jumlah barisnya 2, kolomnya 2. Nah, akan dijumlahkan nantinya akan menghasilkan matrik C, katakan itu yang berordo 2 kali 2. Kemudian bagaimana penjumlahannya? Nah, penjumlahannya adalah masing-masing elemennya baris pertama kolom pertama ditambahkan dengan baris pertama dan kolom kedua pada matrik lainnya gitu, atau matrik yang satunya. Kemudian baris pertama kolom kedua yaitu si B ditambahkan dengan baris pertama kolom kedua si Q itu. Kemudian C dengan R kita jumlahkan, kemudian si D kita jumlahkan dengan si S. Oke ya. Kita masuk ke contoh biar lebih mudah untuk memahami. Nah, di sini ada kedua buah matrik, matrik A dan B, di mana kita disuruh untuk mencari penjumlahan matrik keduanya. Yang harus kalian perhatikan untuk pertama kalinya, apakah matrik tersebut bisa dijumlahkan? Itu ya tadi syaratnya adalah memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Artinya jika baris pada matrik A 2, maka baris pada matrik B itu harus juga 2 gitu ya. Maka untuk penjumlahannya itu berapa matrik A dan matrik B? Ya, artinya -1 itu ditambah dengan 3. Oke. Itu akan menjadi baris pertama dan kolom pertama pada matriks si C, katakanlah. Oke, -1 ditambah 3 hasilnya 2 ya. Kemudian 2 ditambah setengah. 2 ditambah setengah. Wah, bingung nih ya pecahan. Oke, coba kita ingat kembali pelajaran kelas SD ini ya. 2 ditambah setengah. Kita samakan penyebutnya 2. Oke. Yang ini tetap 1 ditambahkan. Nah, yang ini di atasnya dikali 2, karena sebenarnya ini adalah 2/1. Berarti bawahnya dikali 2, atasnya dikali 2 menjadi 4. Jadi 2 ditambah 1/2 sama dengan 5/2. Oke. Kemudian 3 ditambahkan dengan 1 hasilnya 4. -4 ditambah 1/4. Wah, pecahan lagi. -4 ditambah 1/4. Oke, -4 ini sebenarnya -4/1. Oke, kita samakan penyebutnya 4. Yang ini tetap. Oke, yang ini berarti dikalikan berapa? Karena bawahnya dikalikan 1, atasnya bawahnya dikalikan 4, atasnya dikalikan 4. Berarti -16. -16 ditambah 1 sama dengan berapa? -15/4 ya. -15/4. Oke, jadi ini adalah matrik hasil penjumlahan dari matrik A ditambah matrik B. Oke. Ada kesulitan? Jika ada kesulitan atau ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar ya. Nah, contoh yang kedua. Oke. Kita lihat di sini kalau tadi ordonya 2 kali 2 sama gitu matriknya. Nah, sekarang matrik A ini ordonya berapa? Ya, jumlah barisnya 2, kolomnya ada 3 ya. Berarti ordonya adalah 2 dikali 3 si A. Nah, yang B ordonya berapa? 2 dikali 3. Tadi persyaratan untuk penjumlahan matrik adalah memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Artinya baris yang pada matrik A harus sama dengan baris pada matrik B. Oke, sama. Kemudian kolomnya bagaimana? Kolomnya sama-sama 3, berarti sama. Berarti penjumlahan matrik tersebut bisa dilakukan ya. Maka berapa penjumlahan matrik A dan matrik B? Oke, caranya adalah sama seperti tadi. Ya.
jadi katakanlah matrik C hasil daripada penjumlahan matrik A dan matrik B. Kira-kira ordonya berapa? Nah, ordonya sama hasil penjumlahnya, yaitu memiliki 3 kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Barisnya ada berapa? Ada 2 ya. Baris 1, baris 2. Oke. Nah, angkanya seperti apa? Nah, ini 1/3 ditambah setengah. Oke. Berapa 1/3 ditambah setengah? 1/3 ditambah 1/2. Disamakan penyebutnya 6. Yang di bawah supaya 6 dikali 2. Berarti atasnya dikali 2 ya. Ditambah, kalau 1 berarti dikali berapa? Nah, yang bawahnya itu supaya menjadi 6 itu dikali 3. Berarti atasnya dikali 3 juga gitu. Berarti hasilnya adalah 5/6. Berarti di sini 5/6. Oke, kemudian minus 1 ditambah 2. Berapa minus 1 tambah 2? Iya, hasilnya 1 positif. 2 ditambah minus 3. Ya, minus 1. Oke, baris pertama sudah kelar. Sekarang baris kedua. 3 ditambah 1, 4. 1/5 ditambah minus setengah. 1/5 ditambah minus 1/2 sama dengan 1/5. Nah, minus dikali plus, minus 1/2. Kita samakan penyebutnya menjadi 10. Nah, di bawah itu dikalikan 2 supaya 10 ya. Atas pun dikali 2. 2 dikurang, nah 1 ini dikali berapa? Nah, karena di bawahnya 2 dikali 5 supaya 10, atasnya pun dikali 5, yaitu 1 kali 5 yaitu 5. 2 dikurang 5 sama dengan minus 3/10. Minus 3/10. Oke, kemudian sisanya 4 tambah 1 yaitu 5. Ya, sudah tercipta, sudah terhitung semua ya hasilnya untuk penjumlahan A ditambah matrik B, hasilnya matrik C. Oke, ada pertanyaan sampai sini atau masih bingung? Silakan dibalik kembali penjelasan di awal untuk penjumlahan daripada matriks jika masih bingung, atau bisa ditanyakan pada kolom komentar, bagaimana Pak kalau misalkan matrik ini ditambah matrik ini, yang berordo ini dikali yang berordo berapa ditambah ordo berapa, silakan ditanyakan ya. Nah, operasi yang ketiga yaitu pengurangan matriks. Pada pengurangan matrik itu konsepnya sama dengan penjumlahan matrik, syaratnya juga sama, yaitu harus memiliki jumlah baris dan jumlah kolom keduanya itu harus sama. Artinya jika matrik A kolomnya 2, maka matrik B juga kolomnya 2. Matrik A barisnya 3, berarti matrik B barisnya 3 juga. Konsepnya sama, baris pertama dengan baris pertama kolom pertama itu dikurangi ya, A dengan P dikurangi, B dengan Q dikurangi, C dengan R, D dengan S. Oke, kita masuk ke contoh untuk lebih mudah memahaminya. Nah, di sini ada matrik A dan matrik B. Sama-sama merupakan matrik persegi yang berordo 2 kali 2. Ya, matrik A 2 kali 2 ordonya, matrik B 2 kali 2. Apakah bisa dijumlahkan atau bisa dikurangi? Ya, dia bisa dijumlahkan dan dikurangi juga bisa ya.
Maka berapakah hasil dari pengurangan matrik A dan matrik B? Oke, caranya hampir sama dengan matrik penjumlahan. Oke, katakanlah matrik C adalah hasil penjumlahan, katakanlah hasil dari pengurangan matrik A dan matrik B. Kira-kira nih si matrik C ini akan berordo berapa? Ya, berordo 2 kali 2, dimana kolomnya 2, ini kolom 1 dan kolom 2, barisnya 2, baris 1, baris 2. Oke. Nah, untuk elemen yang pertama, baris pertama dan kolom pertama itu adalah hasil pengurangan dari minus 1 dikurang 3. Oke, berapa minus 1 dikurang 3? Minus 4 ya. 2 dikurang setengah. Nah, seperti apa nih? 2 dikurang setengah. Samakan penyebutnya. 2 minus 1, di atasnya 2 dikali 2 yaitu 4. Berarti 3/2. Sini 3/2. Kemudian 3 minus 1. Oke, 2 minus 4 minus seperempat. Nah, seperti apa? Minus 4 dikurang 1/4. Samakan penyebutnya 4, ini tetap. Nah, minus 4 dikali 4 berapa? Minus 16. Berarti di sini minus 17/4 ya. Jadi hasil pengurangan dari matrik A dikurang matrik B itu menghasilkan matrik C, katakanlah hasilnya adalah minus 4, 3/2, 2 dan minus 7/14. Ini adalah hasil daripada pengurangannya. Oke, matrik A ini ordonya berapa? Matrik A itu ordonya 2 kali 3. Kemudian untuk matrik B ordonya adalah 2 kali 3 ya. Artinya dia memiliki 2 baris dan 3 kolom ya. Nah, apakah matrik A dan B ini bisa dikurangi? Kita lihat, baris dengan baris sama, kolom dengan kolom sama. Jika baris dan kolomnya itu jumlahnya sama, maka untuk penjumlahan matrik dia bisa dilakukan, dan untuk pengurangan matrik tentu dia bisa dilakukan ya. Lalu berapa hasilnya? Oke, katakanlah matrik C ini adalah hasil daripada pengurangan matrik A dan matrik B. Nah, kira-kira berapa ordo dari matrik C? Iya, sama ya, tidak berubah ordonya, yaitu 2 kali 3 juga. Nah, berarti dia memiliki 2 baris dan 3 kolom. Baris 1, baris 2, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Oke, kita cari untuk baris pertama, kolom pertama pada matrik C. Itu merupakan hasil dari minus 1 dikurang setengah. Berapa minus 1 dikurang setengah? Minus 1 dikurang minus 1 dikurang setengah. Kita samakan penyebutnya 2, ini tetap. Ini dikali 2 berarti minus 2, sama dengan minus 3/2. Berarti di sini minus 3/2. Kemudian 3 dikurang 2. Hasilnya 1. 2 dikurang minus 3. 2 dikurang minus 3. Hasilnya minus kali minus, ini hasilnya positif. Berarti 2 ditambah 3, hasilnya 5 ya. Gitu. Kemudian 3 dikurang 1. 3 dikurang 1, 2. 1/5 dikurang
minus 1/2. 1/5 dikurang minus 1/2. Minus dikali minus plus, berarti 1/5 ditambah 1/2. Berapa? Kita samakan penyebutnya 10. Yang ini 2, ini 5. Nah, dari mana ini 2 dan 5? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom komentar ya. Hasilnya berapa? 7/10. Berarti di sini 7/10 ya. Kemudian yang terakhir 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 itu 3 ya. Jadi ini merupakan hasil daripada pengurangan matrik A dikurang matrik B. Oke, ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? Silakan ditonton ulang jika ada yang masih bingung untuk penjumlahan ataupun pengurangannya ya. Atau jika masih diputar ulang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar ya. Nah, sekarang coba nih latihan di rumah. Jika diketahui matrik A itu ada elemennya setengah, minus 3, 2, dan 1. Kemudian matrik B nya 2, minus 1/3, 5, dan minus setengah. Dan matrik C nya 1, 3, 4, 3, 6, 4, minus 1, 2, dan 1. Dan matrik D nya minus 1, 3, 2, 4, minus 6, 1/4, 7, 2, dan 1. Oke, matrik A ini ordernya berapa? 2 kali 2. Matrik B ya 2 kali 2. Matrik C ordernya 3 kali 3. Matrik D ordernya 3 kali 3. Nah, maka tentukanlah A ditambah B transpos. Artinya B nya itu ditransposkan dulu baru ditambahkan dengan A gitu. Kemudian hitung C dikurang D, yang C dikurang D. Kemudian yang terakhir hitung penjumlahan antara matrik A dan matrik C. Ingat syaratnya tadi untuk penjumlahan dan pengurangan itu jumlah baris matrik yang satu dengan matrik yang dijumlahkan atau dikurangi harus sama. Begitupun jumlah kolomnya juga harus sama ya. Oke. Nah, untuk kesimpulannya tadi operasi pada matrik itu yang sudah dipelajari ada transpos matrik, penjumlahan, dan pengurangan matrik. Nah, untuk transpos sendiri itu merupakan salah satu operasi matrik yang menukarkan elemen barisnya menjadi kolom dan elemen kolomnya menjadi baris atau menjadi elemen baris. Kemudian penjumlahan dan pengurangan antar matrik itu bisa dilakukan apabila jumlah baris dan jumlah kolomnya itu antara kedua matriknya itu sama. Oke. Untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini. Jika dirasa masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada saya atau silakan komentar di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Oke, terima kasih. Jangan lupa bahwa tidak ada yang susah dalam belajar matematika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.